Ya, selamat datang rekan-rekan pembelajar hukum perdata. Ini kelas pertama saya ya. Ini kelas pertama saya di dalam mengantarkan pembelajaran hukum perdata di semester ini, khusus untuk angkatan 2019 A dan B ya. Di awal saya percaya bahwa para Manuwijaya sudah banyak menyampaikan kepada Anda soal sejarah hukum perdata, bagaimana soal sistematika pembagian hukum perdata di Indonesia. Demikian juga bagaimana kalau yang terakhir saya dengar dari PJ Anda sudah belajar soal hukum waris ya. Nah, di 5 pertemuan terakhir yang akan saya isi, kita akan lebih banyak masuk ke aspek-aspek hukum perjanjian ya. Yang saya berharap nanti kita juga bisa melihat bagaimana implementasinya di Indonesia ya. Bagaimana misalnya satu perusahaan dengan perusahaan lain melakukan kontrak, bagaimana penerapan asas berkontraknya, jenis perjanjiannya apa saja, bagaimana batalnya sebuah perjanjian. Nanti kita akan lebih banyak belajar soal bagaimana implementasi. Karena kalau Anda belajar ilmu hukum tapi tidak tahu bagaimana penerapannya di lapangan, itu menjadi kemudian membosankan ya. Saya pribadi di di level S1 saya itu mengambil konsentrasi hukum perdata, tapi kemudian saya bekerja banyak berinteraksi di dunia luar, lama-kelamaan saya lebih meminati ternyata hukum tata negara. Tidak mengatakan kalau hukum perjanjian hukum perdata bukan satu bidang ilmu yang menarik, sangat menarik karena juga dekat dalam kehidupan masyarakat ya, bersentuhan langsung. Dalam konteks hukum privat dia sangat dekat. Nah, hari ini kita akan banyak membahas soal hukum perjanjian ya. Sebelum kita nanti masuk di Google Meet untuk kita saling berdiskusi soal materi ini. Nah, dalam hukum perjanjian ada beberapa term yang harus Anda kuasai dan Anda pahami. Term-term tersebut Anda juga harus memahaminya dengan baik. Yang pertama term persetujuan, perjanjian, perikatan, dan kontrak. Ya. Nah, soal hal ini Anda akan lebih detail melihatnya kalau Anda membaca semua isi pasal yang ada dalam buku 3 KUH Perdata. Dalam bahasa Belanda dia tentang Verbintenissenrecht, ya, itu bicara soal hukum perikatan atau hukum perjanjian. Nah, kalau Anda membaca nanti pasal 13 ya, 1313, di situ ada definisi soal persetujuan, Saudara. Di sana disebutkan kalau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain. Tapi kemudian definisi ini menimbulkan banyak persoalan, Saudara, di lapangan ketika proses penegakan hukum privatnya. Karena kalau melihat definisi dari pasal 1313, di sana kita lihat bahwa persetujuan yang dimaksudkan dalam konteks hukum perdata tidak jauh berbeda dengan persetujuan yang dimaksudkan oleh sesuatu di luar hukum misalnya. Janjian misalnya. Menyetujui sesuatu hal misalnya. Nah, terus bedanya di mana dengan konteks hukum? Itu makanya para ahli itu mencoba memberikan kritik terhadap isi pasal ini. Saya yakin sebenarnya maksud dari pembuat undang-undang ini sama dengan para pembuat hukum, tapi mendefinisikan kata per kata kelihatannya tidak terlalu lengkap ya. Ada persoalan yang pertama, jika melihat definisi persetujuan dalam pasal itu, kita melihat bahwa yang berinisiatif, yang aktif itu hanya satu orang saja atau satu pihak saja ya. Dalam konteks hukum tidak boleh, apalagi dalam konteks perjanjian. Perbuatan yang dimaksudkan itu atau persetujuan yang dimaksudkan itu adalah perbuatan hukum antara dua pihak bahkan lebih yang itu menimbulkan akibat hukum ya. Harus ada akibat hukum yang diaturkannya. Oleh karena itu ada masukan dari para ahli untuk pasal 1313 itu ditambahkan rumuskan atau dibangun definisi ulang soal persetujuan yang itu isinya seperti ini, bahwa persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum, jelas bahwa persetujuan itu merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, ya, mengikatkan dirinya, ya, saling mengikatkan dirinya. Itu hal yang menarik dalam konteks persetujuan. Nah, dalam konteks pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Ya, jelas bahwa perikatan buah dari persetujuan. Persetujuan dengan perjanjian itu semacam ada
relasi yang tidak terpisahkan satu sama lain ya. Jadi bahkan ada yang samakan saja, subjekti itu menyamakan bahwa perjanjian itu juga dinamakan dengan persetujuan. Oleh karena perjanjian dan persetujuan itu berimplikasi lahirnya sebuah perikatan, ya. Itu definisi perikatan menurut subjekti. Dia katakan bahwa perikatan itu merupakan perhubungan hukum atau relasi hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Ada hak dan kewajiban di sana. Yang punya hak, dia akan punya kewajiban. Ketika melaksanakan kewajiban, dia akan memperoleh hak. Kira-kira begitu ya. Itu definisi perikatan. Sementara perjanjian, suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi perjanjian itu membuahkan perikatan mengakibatkan hukum. Sementara kontrak, kalau kita mengacu kepada Black's Law Dictionary, ya, ini semacam kompilasi pengertian-pengertian tentang kamus hukum ya. Jadi apa itu perjanjian atau kontrak menurut kamus hukum? Di situ semacam ensiklopedia ya. Di situ sebutkan bahwa perjanjian antara dua atau lebih yang menciptakan kewajiban, ada kewajiban di sana ya, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Itu definisi kontrak ya. Jadi dalam konteks hukum Indonesia, kontrak dan perjanjian itu sering disamakan, ya. Tapi kalau konteks kita sekarang, kalau belajar pendefinisian ini, kontrak itu dia sudah jelas memiliki konsekuensi hukum di dalamnya, ya. Perjanjian merupakan tadi saya bilang langkah awal atau bagian dari untuk memproduce suatu perikatan. Nah, jadi perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum. Ini menurut Ricardini yang menguatkan pendapat ini saja. Tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam konteks hukum perjanjian, pasal ini menjadi pasal yang paling populer, saudara. Karena ini merupakan persyaratan atau conditional, ya, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu dinyatakan sah atau tidak. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada 1320 ini, maka pasal tersebut dianggap tidak relevan. Perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah di mata hukum. Karena tidak sah di mata hukum, maka dia tidak berakibat hukum. Yang pertama, yang mau saya sampaikan kepada Anda, 1320, itu ada 4 hal yang diatur dalam 1320. Ya. Saya buka saja langsung, itu ada 4. Ya. 2 yang pertama, 1 dan 2 itu merupakan unsur subjektif, 3 dan 4 itu unsur objektif. Ya. Unsur subjektif itu mengacu kepada orang yang berjanji, orang yang melakukan perikatan, orang yang berada dalam sebuah kontrak. Yang pertama, syaratnya adalah mereka harus bersepakat. Ini penting sekali ya. Sepakat itu bahwa mereka menyetujui prestasi yang akan dicapai, prestasi itu sesuatu yang akan dicapai, ya, atau tujuan dari suatu perjanjian itu dibuatkan, mereka bersepakat untuk semua yang diaturkan di dalamnya. Dan kesepakatan mereka itu yang menjadi langkah awal pengikat dari semua isi perjanjian yang ada. Nanti setelah ini kita akan lihat bahwa salah satu asas suatu perjanjian adalah asas kepastian hukum. Bahwa perjanjian atau persetujuan antara dua belah pihak atau lebih itu mengikat mereka yang berjanji kepadanya, ya, mengikat mereka yang berjanji dalam perjanjian tersebut, ya. Jadi ada asas konsensualisme di sana, sepakat. Itu makanya kita mengenal juga asas konsensualisme. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ini merujuk kepada bahwa seseorang yang ingin melakukan tindakan hukum, ya, subjek hukum dalam hukum perdata, ya, dia harus cakap. Dalam konteks persona, dewasa hukum secara perdata. Itu pasal, saya lupa pasalnya, tapi itu syaratnya adalah 21 ya usianya. Dewasa secara hukum perdata adalah 21 tahun. Cakap. Yang berikutnya, dia tidak mengalami gangguan kejiwaan, ya. Tidak mengalami cacat mental. Sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya. Kalaupun dia misalnya cakap secara hukum, secara usia, ya,
tetapi dia mengalami gangguan kejiwaan, maka dia dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian. Satu hal dan objek tertentu, ya. Syaratnya adalah ada memang objek perjanjiannya, ada sesuatu yang sedang diperjanjikan. Bagaimana berjanji nggak ada objeknya kan? Itu memenuhi unsur objektif yang pertama. Yang kedua, objek tersebut sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh undang-undang. Tidak mungkin kita buat perjanjian jual beli ganja misalnya di Indonesia, nggak mungkin. Dilarang, ganja itu kan paling dilarang. Perjanjian jual beli perempuan nggak bisa. Perjanjian jual beli mahasiswa kepada Tante Girang nggak bisa. Karena hal itu bertentangan dengan norma, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh ya. Hal itu dianggap tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Barangkali kamu nanti polos punya perjanjian sewa menyewa terhadap germo, membuat rumah kamu menjadi rumah bordil atau prostitusi, lalu kamu gugat ke pengadilan. Nah, kamu menelanjangi diri kamu sendiri. Jangan lakukan itu ya. Tapi bertobatlah ya kalau ada usaha kamu yang begituan. Tidak boleh, dalam konteks undang-undang nggak bisa. Nah, yang berikutnya kita masuk ke asas-asas perjanjian, ya. Prinsip-prinsip atau asas yang fundamental terhadap perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Ini menjadi salah satu asas yang penting dalam perjanjian, bahwa seseorang itu bebas berjanji dengan siapapun tentang apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang berikutnya, asas konsensualisme atau konsensualisme, kesepakatan. Perjanjian tersebut harus memenuhi persetujuan bersama atau berdasarkan kesepakatan bersama. Karena kesepakatan tersebut nantinya akan menjadi undang-undang bagi mereka. Asas kepercayaan. Ada trust antara mereka yang sedang melakukan perjanjian. Kalau tidak ada trust, bagaimana mungkin bisa berjanji? Jadi kesepakatan yang dibangun tidak atas nama trust, biasanya tidak menjadikan perjanjian itu berkualitas. Secara substansial, dia punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Berikutnya, dia punya asas kekuatan mengikat. Kita mengenal dengan asas facta sans servanda. Ini harus Anda ingat ya. Ada beberapa kali Anda akan menemui prinsip ini, baik dalam konteks hukum internasional juga nanti. Bicara konvensi internasional, bicara hukum perdata internasional, kita akan ketemu dengan istilah ini, facta sans servanda. Ya, bahwa perjanjian atau persetujuan itu menjadi undang-undang bagi mereka yang berjanji atau yang sedang bersetuju akan satu hal. Itu namanya asas facta sans servanda. Yang berikutnya asas kepastian hukum. Ya, bahwa perjanjian sejatinya dibuatkan itu untuk memberikan kepastian supaya ketika ada pihak yang berjanji, ya, baik itu debitur atau kreditur, ya, baik dalam konteks franchise misalnya franchisor atau franchisee, dalam konteks leasing lessor atau lessee, perjanjian yang mereka susunkan itu harapannya memberikan kepastian atas pemenuhan hak dan kewajiban. Berikutnya, asas keseimbangan atau hak dan kewajiban, ya. Asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban. Ketika ada perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain atau mungkin lebih dari satu pihak, maka hal yang paling penting juga dipertimbangkan adalah bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hukum Indonesia saat ini banyak sekali penyimpangan soal ini. Ya. Contoh misalnya, sering sekali Anda menemukan kontrak baku. Kebetulan saya meneliti soal kontrak baku ya. Ketika saya di S1 dulu, kontrak baku yang saya teliti itu waralaba atau franchise, semacam KFC ya. KFC atau McD itu contoh waralaba ya. Saya kebetulan saat itu meneliti keseimbangan antara para pihak yang berjanji ada namanya franchise Ultradix, dulu masih musim dulu sewa-sewa Dix itu ya. Ya kita sewa disket, tapi Ultradix itu salah satu yang populer saat itu. Kalau kita mau sewa video PCD ke sana kita pesannya. Nah, ketika saya mengamati kontrak mereka, saya menemukan, nanti kalau Anda mau lihat, Anda tinggal Google saja ya, tinjauan yuridis waralaba penggunaan kontrak baku dalam perjanjian Ultradix. Itu saya yang menuliskan, nanti bisa Anda Google ya. Di Sinta saya sudah terdaftar. Saya menemukan bahwa antara franchisor itu yang memiliki franchise Ultradix-nya, dengan franchisee yang membeli
yang membeli waralabanya, itu nggak ada keseimbangan hak dan kewajiban. Kesannya bahwa franchisee yang membeli sistem waralaba tersebut itu semacam lebih rendah dia bicara soal hak dan kewajibannya. Lebih banyak dinominasi oleh franchisor yang memberikan franchise Ultradix tersebut. Kenapa? Terlihat dari isi kontraknya, ya, bahwa misalnya memutuskan perjanjian sepihak jika alasan A, B, C. Alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang sifatnya yaitu bisa membahayakan satu pihak lain dan sewenang-wenang dari kelompok pihak yang lainnya gitu ya. Jadi itu jadi persoalan. Asas moral ini penting sekali. Apakah dalam perjanjian itu yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan moral yang ada? Ingat ya, dalam pengantar ilmu hukum Anda sudah belajar dengan saya bahwa hukum itu adalah pancaran moral, ya. Kita sudah melihat alurnya bahwa nilai itu menghasilkan norma, ya, apa yang kamu pandang baik itu nilai, norma, aturan yang mengikat itu, ya, secara normatif itu ketika dilakukan berulang-ulang normanya itu menjadi moral, saudara, menjadi ajaran dia karena biasa dilakukan. Akhirnya kita tahu, oh ini layak, ini tidak, ini bagus, ini tidak, menjadi bagian dari moral. Dan ketika dia dikonkretisasi dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk undang-undang, maka undang-undang tersebut dikatakan sebagai pancaran moral. Yang berikutnya, asas kepatutan. Patut. Sesuatu yang diperjanjikan itu patut, ya, tidak di luar kepatutan. Semua sepakat kalau kepatutan itu biasanya karena ada value bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada nilai yang bersama-sama dimiliki masyarakat dengan apa namanya itu ya, dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ada kepatutan, ini layak atau tidak, ya kan? Misalnya perjanjian jual beli kucing misalnya, ya. Oh, kucing masih ya, sekarang masih boleh ya, karena kucing nggak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu namanya mahar ya, bukan kucing, bukan jual beli ya. Di sini masih jual beli, jangankan kucing, monyet juga dijual begitu ya. Atau mungkin lebih condong gini aja deh, perjanjian jual beli anjing, kucing, monyet misalnya. Ah, ini kan nggak patut ya, ya, tidak memenuhi asas kepatutan. Atau misalnya jual beli otak kera misalnya, aduh agak gimana itu membayangkannya. Nah, ini nggak patut hal seperti itu, ya kan? Atau jual beli anak misalnya nggak ada, jual beli istri nggak bisa, jual beli suami nggak bisa. Itu bertentangan dengan asas kepatutan. Asas kebiasaan mirip dengan kepatutan, hal yang biasa di dalam kehidupan bermasyarakat yang itu bertentangan, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada, adat istiadat, dan juga itu nilai, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Yang terakhir itu asas itikat baik, bahwa dalam proses melakukan perjanjian, setiap para pihak itu harus diawali dengan itikat yang baik. Itikat baik untuk memulai, itikat baik untuk melaksanakan perjanjian, dan itikat baik untuk menghapuskan perjanjian ketika itu menjadi sesuatu yang akan sama. Oke, bagian yang terakhir, jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Kalau ini bicara soal bagaimana perjanjian itu dibuatkan. Ya, ini akhirnya kita melihat dari fakta yang terjadi dalam hukum perjanjian. Timbal balik bahwa perjanjian itu mengikat satu sama lain dan disepakati satu sama lain. Kalau sepihak, perjanjian itu sebenarnya dinominasi oleh pihak tertentu saja. Contoh misalnya kalau Anda beli tiket kereta api, saudara. Anda akan baca banyak di sana peraturan dan kontrak baku. Anda terikat kontrak dengan PT KAI ketika Anda membaca nanti di tiket itu ada semacam perjanjian. Contoh misalnya, kalau Anda membatalkan tiket, Anda akan dikenai, Anda bisa reimburse dengan 70%. Lah, pernah nggak kamu diundang untuk memutuskan jumlahnya 75%, 20%, 30%, atau 80%? Tidak. Pihak kereta api sendiri yang membuatnya. Ya kan? Nah, ini perjanjian sepihak namanya. Percuma dan perjanjian dengan alas hak. Percuma, kalau perjanjian percuma jelas ya, bahwa sesuatu dalam perjanjian tersebut sebenarnya tidak ada ekspektasi tertentu dalam sebuah perjanjian. Kalau yang alas hak, perjanjian percuma itu ya perjanjian biasa saja itu ya, perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum gitu ya. Berikutnya itu yang alas hak jelas. Ada alas hak itu bicara soal hukum, bahwa perjanjian yang berkonsekuensi hukum. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Ada perjanjian yang sudah teridentifikasi bahwa itu
sudah biasa dilakukan. Misalnya perjanjian sewa beli, jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian misalnya leasing, sewa beli. Sekarang ada istilah sewa beli ya. Misalnya kamu sewa dulu, nanti kemudian beli, itu namanya leasing. Kalau kamu beli motor, itu namanya kamu kan ke leasing. Kamu pakai leasing apa? FIF. Kamu leasing apa? Oh, saya Adira. Artinya apa? Kamu sewa motor dengan Adira. Kalau kamu udah punya uang, cukup bayar, kamu beli. Kamu berhak untuk itu. Yang tidak bernama itu perjanjian yang ada, tapi kemudian itu belum teridentifikasi. Ya, tidak teridentifikasi bagian dari perjanjian yang biasa. Ini membuka ruang bahwa sebenarnya perjanjian bisa bertambah seiring perjalanan peradaban manusia. Yang pertama, perjanjian kebendaan dan obligatoir perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan itu perjanjian hanya sekedar kamu misalnya membeli sesuatu, lalu yang kamu beli diantarkan. Akhirnya tidak ada lagi timbal balik dari perjanjian tersebut. Setelah barang diantarkan sudah selesai. Perjanjian selesai, itu kebendaan namanya. Kalau yang obligatoir, itu obligatoir kata kuncinya, perjanjian kebendaan, bahwa ada perjanjian antar benda itu, tapi dua belah pihak masih punya kontribusi di sana. Ya, setelah bendanya nyampe di kamu udah laporkan ke yang kamu beli, perjanjian sewa beli, lalu kamu misalnya, oke, kemarin kan masih DP ya, DP saya masih 30 juta, saya penuhi yang 20 juta setelah barang sudah tiba di sini. Nah, itu perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan. Konsensual, tadi sudah kita bahas, ya, sama dengan perjanjian real. Yang konsensual itu berdasarkan kesepakatan. Kalau perjanjian real, perjanjian itu cenderung berjalan begitu adanya tanpa ada kesepakatan. Oke, yang berikutnya, prestasi dan non-prestasi. Ini sesuatu yang sedang dicapai di dalam hukum perjanjian. Prestasi itu bisa bicara soal untuk memberi sesuatu, to given, untuk membuat sesuatu, to doen, yang terakhir untuk tidak berbuat sesuatu, atau of need to done. Jadi ini adalah prestasi di dalam perjanjian. Ada sesuatu yang diperjanjikan, itu sedang mengatur untuk memberi sesuatu, to given, untuk membuat sesuatu, to doen, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi ini bisa kita temukan dalam perjanjian. Nah, ketika kamu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan di dalam hukum perjanjian yang sudah kamu buat, atau perjanjian yang sudah kamu lakukan dengan pihak lain, maka kamu disebut one prestasi. Nanti Anda baca pasal 1234 dan 1243. Kewajiban sebagaimana diterapkannya perikatan perjanjian, tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Jadi kalau kamu pacaran dengan pacar kamu, ya, lalu pacar kamu putuskan kamu, begitu ya, dia sudah berjanji akan menikahi kamu, tapi nyatanya dia tidak menikahi kamu, itu nggak masuk kategori one prestasi, ya kan? Walaupun itu bisa kita candai, kamu one prestasi dengan saya. Karena konteks hukum perjanjian, prestasi itu merupakan sesuatu bagian dari konsekuensi hukum yang akan dicapai, atau suatu perbuatan hukum yang harus dipenuhi, ya kan? Pacaran itu bukan perbuatan tindak hukum, tapi ketika ada makhluk karena berpacaran, itu baru tindakan hukum, ya kan? Jadi makanya kalau kamu menikah, itu tindakan hukum gitu. Kalau nikah itu ya, ada perjanjian, ada konsekuensi di sana, ada perikatan, ada konsekuensi hukum ketika kamu menikah dengan seseorang. Yang paling terakhir, hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan. Yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, dan perjanjian yang berlaku untuk waktu tertentu. Jadi hapus perikatan itu karena memang sudah diperjanjikan dalam perjanjian. Yang berikutnya, undang-undang sudah menentukan batas berlakunya perjanjian. Boleh jadi ada undang-undang yang mengatur perjanjian ini hanya paling lama 20 tahun misalnya. Misalnya hak guna bangunan 20 tahun, hak guna usaha, tergantung undang-undang yang mengaturnya. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya karena corona, apakah itu bagian overmah? Kemarin itu Hotman Paris, Anda lihat di Instagramnya, ada muncul itu ya. Apakah force majeure merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan sebuah perjanjian? Maka tergantung dari apa yang diperjanjikan. Penting sekali dalam klausul perjanjian itu dimuatkan. Yang dimaksud dengan force majeure itu apa saja? Kalau tidak ada misalnya bagian dari dituliskan corona atau bencana kemanusiaan, bencana kesehatan, agak sukar menegakkan hukumnya. Perlu sekali, inilah kelihayan seorang pengacara ketika dia membaca celah-celah hukum yang seperti itu.
Yang berikutnya menyatakan menghentikan perjanjian. Ada pihak yang akhirnya menyatakan menghentikan perjanjian dan itu disepakati oleh pihak lainnya. Boleh juga. Hapus karena putusan hakim. Karena digugat misalnya, karena ada uang prestasi, akhirnya perjanjiannya masih 2 tahun, tapi hakim menyatakan putus. Kalian putus. Nggak boleh lagi berjanji. Perjanjian kalian dianggap batal sudah. Tujuan perjanjian telah tercapai. Bahwa prestasi sudah tercapai, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut bisa dikatakan berakhir dan perikatan tersebut berakhir. Persetujuan para pihak, dua-duanya setuju. Tadi yang satu pihak setuju, ini dua-dua pihak